Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa ja'a mufa'alun fa'il la fa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa ja'a muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun sayumasu mumasatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun wa ja'a mumasun masilatu masih mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa zaqa muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun muwa'adun yasaro yasiru muyasarotan wa yisaron wa yisaron fahuwa muyasirun wa daqa muyasarun yasir la yasir muyasarun muyasarun awana yu'awilu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa daqa mu'awanun awin la
nasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wa taka munasa'un nasi' la tunasi' munasa'un munasa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya As-Syaikh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirral aziz jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Simasari Jombang, Ki Asa Samsul Arifin Subando, Mbah Ahmed Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Seraga, Mbah Khotam, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, kemudian Mbah Soleh Semendi, Uson Ilaro, Mbah Habib Soleh Tanggul, Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, Uson Ilaro, Kiai Maksum Lasem, Kiai Maimun Zubair Rembang. Ya sama ya, dua-duanya ke Rembang. Itu Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ahmad Mutamakin, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Dura Salam, Mbah Sal Mahfud, Kiai Muhammadun Pondoan, Kiai Abdul Arifai, Baca Nyai Salamah, semua guru-guru saya yang ada di Hatin, Pati dan sekitarnya, Uson Ilaro, Mbah Basir, Mbah Yasin, Bareng Kudus, Ilaro, Kiai Raden Asnawi Kudus, Uson Ilaro, Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Maimun, Mbah Tulari, Mbah siapa? Mbah Ahmad Fatoni, Mbah Anwar, Mbah Ali Kudus, semualah guru-guru yang ada di Kudus. Uson Ilaro, Syekh Jumadil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang, semua ulama-ulama Cirebon dan sekitarnya, Uson Ilaro, Ki Yusuf Taujidi Garut, Kiai Rukhiyat, Kiai Ilyas Rukhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Wana khususan Ilaro, Mama Falak Pagintongan, Wa Ilaro, Angno, Ki Ahmad Syatibi, Cianjur, Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten dan sekitarnya, yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di seluruh Nusantara, di Mekah dan Madinah, semua ulama yang difatihai oleh guru-guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Harusnya baca Fatihah buat kentung. Ya, habisnya telat mulu datangnya. Lu besok-besok datang duluan. Dan alasan mulu enggak. Bapak lu belum datang emang? Udah di sini depan, mau kemana? Kalau enggak di sini. Gede, datangnya telat mulu. Ngajinya pakai apa? Celana itu. Aduh. Dong kentung ya. Oke lah. Gak apa-apa Pak, yang penting mengaji gitu ya. Iya dah. Udah ngalah aja. Udah Pin, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang contoh yang berikutnya. Wa idzan wallahi ukrimaka, karena semalam tanggung ya. Dan seperti contoh, ini contohnya idzan yang menasobkan mudhore, namun dipisah pakai sumpah, pakai kosam. Wa idzan
Dan seperti contoh idzan wallahi ukrimaka. Nah, itu wa idzan asalnya kan wa idzan ukrimaka. Cuman setelah idzan bukan diputus, dipisah pakai wallahi itu sumpah. Wa idzan dan ketika itu kamu datang wallahi demi Allah ukrima. Nah itu ukrima akan memuliakan karena menunjukkan mustakbal. Istiqbal akan memuliakan siapa saya. Nah, itu yang menunjukkan saya itu hamzahnya ukrima. Akroma yukrimu. Ukrimu karena kemasukan idzan dan sudah memenuhi syarat. Kan gitu. Pertama sodrul kalam, yang kedua mustakbal, yang ketiga bertemu langsung atau dipisah dengan kosam atau la nafi, kan kemarin gitu. Nah itu yang menjadi pembahasan utama. Hadza bermula ini contoh wa idzan wallahi ukrimaka. Misalul fasli itu contohnya pemisah bil kosami dengan kosam sumpah. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya idzan wa idzan wallahi ukrimaka. Idzan itu bermula idzan, harfu jawabin itu huruf jawab, wa jazain dan jaza nanti dibahas di bawah, wa nasbin dan huruf nasab. Idzan namanya adalah huruf jawab, huruf jaza dan huruf nasab. Nanti yang di bawah itu waktu sama idzan harfa jawabin. Kenapa idzan disebut huruf jawab? Nanti dikasih penjelasan. Lah udah ngantuk aja lu ngantuk. Cuci muka ayo. Lo ngaji baru dimulai udah ngantuk. Aduh. Selfie jangan ngantuk ya. Oh. Oke, lanjut. Al-wawu bermula wawunya wallahi itu harfu qasamin. Nah itu bacanya qasamin. Kalau qasmun giliran. Ya bergilir, kosmun. Kalau kismun bagian. Oh itu tulisannya sama persis. Kalau kosam maknanya sumpah, kalau kosmun maknanya menggilir. Ini giliran siapa yang nyapu gitu loh maksudnya. Kalau kismun bagian kismun sama dengan jinsun. Nah itu harus dihafalin sama kalian. Wajarin dan huruf jer, wawunya dari lafadz wallahi, wawunya huruf kosam sekaligus huruf jer gitu maksudnya. Walafdzul jalalati dan bermula lafadz yang agung yaitu lafadz Allah, wallahi itu muksamun bihi, muksamun yang dibuat sumpah apa bihi dengan lafdzul jalalah. Majrurun yang dibaca jer bil wawi dengan wawu kosam, wawu sumpah. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya lafzul jalalah yaitu lafaz Allah. Kasru akhirihi itu membaca kasroh akhirnya lafzul jalalah yaitu wallahi, haknya itu dibaca hi. Itu berarti dibaca khofat, dibaca jer. Cuman tanda jernya kasroh gitu loh, kasroh dohiro. Ukrima itu menjadi contoh. Ukrima bermula lafadz ukrima, awas yang dibaca akroma karena fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari. Mansubun yang dibaca nasab bi idzan dengan huruf idzan. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya ukrima. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya ukrima. Mustatirun itu yang menerima tersimpan. Ngopi dulu gua. Fihi di dalam lafadz ukrima. Mustatirnya wujuban, ini tuh udah pernah saya jelaskan. Wujuban itu sebenarnya sifat. Naat yang sejati itu kan lafadz apa pin? Ingat pin? Lupa. Pri dodol sia.
Wujuban itu bukan masdar, sifat. Nah, masdar yang sebenarnya adalah apa, San? Masa harus gua bukain duit? Iya, siapa yang bener 100.000 mau? Apa, Kong? Alah, maka diinget-inget ngapa? Wujuban ai istitaron wujuban. Gitu loh. Wujuban dengan wajib. Lah itu bukan masdar. Wujuban itu sejatinya sifat, mausubnya dibuang. Nah, itu namanya maf'ul mutlak ala sabilin niyabah. Gitu loh. Sejatinya bukan maf'ul mutlak, sifat, cuman mausubnya dibuang, seolah-olah wujuban menjadi sifat. Nyambung nih. Diingat-ingat. Nanti umpamanya mustatirun fihi jawazan. Itu juga sama. Ai istitaron jawazan. Lo paham? Oh, itu kalau mau ngajinya canggih seperti itu, gitu loh. Takdiruhu bermula kira-kiranya domir. Ya domir mustatir. Ana itu lafat ana. Jadi ukrima itu ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustatir wujub. Nah, takdirnya ana. Wal kafu dan bermula kafnya ukrimaka. Nah, itu loh, setelah mim bukan kaf yang lafat itu bukan ka. Wal kafu dan bermula kafnya domirun muttasilun. Itu domir muttasil fi mahalli nasbin, dalam mahal nasob. Karena domir nggak boleh dibaca nasob, bisanya di mahal nasob. Maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Nah, gitu. Kalau ngaji begitu kan kudu paham. Ya besok dapil pinggir belah sono, jangan pinggir belah mari. Gablek kitab kagak lu. Ya kan? Habis mau dibeliin kok. Bapak lu punya kali, tapi nggak punya dah. Ngaji malam Kamis semua. Belum ngaji kawakib, baru kaprawi. Dah, segitu dulu. Itu contoh idzan yang bisa menasobkan fi'il mudhari' namun dipisah dengan qasam. Oke? Nah, diingat-ingat. Oke, ajengan. Kita lanjut. Wa idzan, contoh yang lain. Wa idzan la aji'aka. Nah, contoh yang berikutnya, wa idzan dan ketika itu pertanyaannya yang bawahnya itu loh, jawaban liman qala ana atika. Wa idzan dan ketika itu ana atika la aji'aka, tidak datang siapa saya kepada kamu. Loh, saya akan datang kepada kamu. Dijawab, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya nggak jadi datang ke kamu. Kan kamu mau datang. Paham maksudnya? Kan ada dua orang berdialog. Yang satu ngomong ana atika, saya akan datang kepada kamu. Nah, wa idzan la ajiuka, ya udah kalau gitu berarti saya nggak jadi datang, gitu loh kan. Berarti kan yang satu udah nyamperin. Berarti yang itu maksudnya biar paham kalian connect. Wa idzan dan ketika kamu datang kepadaku, kamu kan udah datang, ganti la aji'a. Nah itu loh. Ja'a yaji'u, kalau saya kan aji'u, nyambung kan? Begitu dinasobkan oleh idzan yang aji'u menjadi aji'a, gitu loh. Nyambung Riu. Don. Lu kentung. Lu paling gede banget tuh di center tuh. Ya gak? Udah badannya gede di paling depan, wah keren ya gak? Udah gitu datangnya telat mulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sama sama dapil. Tidak datang siapa saya kepada kamu. Hadza. Nah itu loh, perhatikan. Antara idzan dan aji'aka itu kan dipisah oleh la. Oke? Nah, artinya la yang menengah-nengahi antara idzan dan fi'il mudhari' tidak menghalangi amal nasobnya idzan. Itu loh. Pokok pembahasan kan itu. Hadza bermula ini contoh wa idzan la aji'aka.
misalul fasli itu contoh fasol memisah. Bila dengan la an-nafiyati yang menafikan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya idzan la aji'aka. Idzan itu bermula idzan, diangkat palanya. Palanya diangkat. Nah, enggak boleh nempel di bangku itu. Idzan bermula idzan harfu jawabin, tadi udah ya. Itu huruf jawab, wa jazain dan jaza timpalan, wa nasbin dan huruf nasab. La bermula la itu nafiyatun, namanya la nafi. Aji'a bermula aji'a itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab biidzan dengan idzan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya aji'a fathu akhirih itu membaca fathah akhirnya aji'a yaitu hamzah. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya aji'a mustatirun itu tersimpan fihi dalam aji'a wujuban, sama sama tadi ai istitaron wujuban, diinget-inget dengan wajib, dengan penyimpanan yang wajib, asalnya begitu. Takdiruhu bermula kira-kiranya domir ana itu lafaz ana karena fi'il mudhari'nya pakai hamzah aji'a, maka ana. Wal kafu dan bermula kafnya domirun mutasilun itu domir mutasil. Aska ngantuk? Ngantuk? Aldi masih ngantuk emang Adi? La ilaha illallah, Di buruan Di. Fi mahalli nasbin wal kafu dan bermula kafnya aji'aka itu domirun mutasilun domir mutasil. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Nah, lafaz tadi maaf tuh itu bukan sekalian loh. Lafaz idzan ukrimaka wa idzan wallahi ukrimaka wa idzan la aji'aka jawaban hali menjadi jawab liman bagi orang kola yang berkata siapa man ana atika. Ana bermula saya, ati itu datang siapa saya. Kan asalnya ataya ti. Nah kalau saya kan ati. Ati itu asalnya ati. Ada dua hamzah. Yang satu dibaca sukun, maka hamzah yang kedua diganti alif menjadi ati. Nyambung? Nah itu penting kaidah yang seperti itu. Iqlal. Jadi kalau di elal begini ati asluhu ati ala wazni yaf'ilu. Gitu loh. Ala wazni af'ilu. Kan gitu. Ubdilatil hamzatu as-saniyatu alifan li sukuniha ba'da hamzatin fasoro ati. Nyambung? Itu harus canggih. Ati itu datang siapa saya kepada kamu. Hadza bermula ini contoh ana atika muta'alikun itu berhubungan bil amsilati salasati dengan contoh-contoh yang tiga. Udah segitu dulu, perhatikan. Nih satu saya jelasin. Kemarin idzan itu kan apa namanya? Oh, kelingan saya kalau diri. Waduh, nggak apa-apa dah. Idzan sambil pegangan tongkat. Idzan termasuk huruf yang terakhir kan? An, lan, kai dan idzan. Kan gitu. Nah, idzan itu menasabkan fi'il mudhari dengan syarat pertama sodrul kalam. Jadi permulaan kalam. Kalau di tengah-tengah kemarin nggak amal. Yang kedua syaratnya fi'il mudhari harus menunjukkan mustakbal. Oke? Kalau mudhari yang menunjukkan zaman hal nggak boleh. Yang ketiga muttasilan bil mudhari. Idzan bertemu langsung dengan fi'il mudhari. Oke? Nah, yang ketiga ini kan ada dua.
bertemu langsung dengan fi'il mudhari. Contohnya, nah ini idzan ukrimaka. Ini kan bertemu langsung. Oke? Idzan nempel kepada fi'il mudhari. Paham nih? Yang kedua, dari yang ketiga, boleh fi'il mudhari dengan idzan dipisah, tapi pemisahnya qasam atau la nafi. Nah, contohnya qasam, umpamanya udah biar sama kitab dah. Kalau contoh dalam kitab kan bukan ji'tuka. Contoh dalam kitab ana atika, kan gitu. Nah, ana bermula saya, a panjang. Nah, tadi udah dijelaskan. Ati itu orang yang datang, siapa ana, ka pada kamu, kan gitu. Nah, ini ada orang ngomong seperti ini, dijawab, kalau kamu datang kepadaku, idzan ukrimaka. Ketika kamu datang kepadaku, maka ukrima akan memuliakan siapa saya, siapa ana, kan gitu. Karena ini ukrima pakai hamzah, kanya maf'ul. Oke, nyambung ya? Paham nih? Ini contoh idzan mutasil bertemu langsung dengan mudhari. Contoh yang kedua, syarat yang ketiga ini kan ada yang munfasil bil qasam. Yang kedua munfasil tapi bila ana fiya. Nah, contohnya ketika ada orang ngomong ana atika, dijawab idzan wallahi ukrimaka. Nah, ini loh, ukrima walaupun dipisah pakai wallahi, idzan tetap bisa menasobkan ukrima. Oke, nyambung nih. Loh, yang ketiga idzan la ajiuka, kan la ajiaka. Perhatikan, kan ada orang ngomong ana atika, saya akan datang kepadamu. Nah, dijawab idzan la ajiaka, ketika kamu datang kepadaku ganti saya yang tidak datang kepadamu. Nyambung kan? Nah, itu loh biar nyambung. Nah, ini loh ajia dibaca a kan jaa yajiu. Kalau saya kan ajiu karena dinasobkan oleh idzan kan menjadi ajia. Nyambung nih ya? Paham? Nah, ini udah memenuhi syarat. Nah, orang lagi ngaji ngepel. Nah, idzan itu disebut dengan huruf pertama huruf syarat, yang kedua huruf jawab, yang ketiga huruf nasab. Nah, kenapa disebut itu? Nah, dilanjut. Watu sama dan diberi nama apa idzan harfa jawabin pada huruf jawab. Alasannya liwuku'iha, karena terjatuhnya idzan fi kalamin dalam kalam mujabin bihi, yang dijawab bihi dengan kalam apa, kalamun akhoru, kalam yang lain. Kan tadi ada kalimat ana atika, iya kan? Itu kan pernyataan, saya akan datang kepadamu, kan gitu. Nah, dijawab idzan ukrimaka. Nah, berarti idzan ukrimaka kan untuk jawab, untuk menjawab pernyataan. Nah, sebab itulah idzan. Berarti kan ini sulit loh. Kenapa idzan disebut huruf jawab? Karena terjatuhnya idzan di dalam kalam untuk menjawab kalam yang lain. Oke, nyambung? Sawaun itu sama saja. Auqo'at terjatuh apa idzan fi sadrihi dalam permulaan kalam. Nah, dalam permulaan kalam inilah yang idzan akhirnya menasobkan fi'il mudhari. Au khaswihi atau tengah-tengah kalam. Kalau tengah-tengah kalam, ini tulisan di papan tulis yang syarat yang nomor pertama. Kalau perlu jangan dihapus dulu itu. Maksudnya pahami.
Kalau di tengah-tengah kalam kan di tengah-tengah kalam kan idzan kemarin tidak menasobkan, ingat. Oh, au akhirihi atau akhirnya kalam. Namun ghairu annaha, tetapi sesungguhnya idzan la tansibu, itu tidak menasobkan apa idzan illa in waqa'at, kecuali jika terjatuh apa idzan fi sadrihi, dalam permulaan kalam. Oke? Jadi maksudnya idzan sebagai huruf nawasib, amil yang menasobkan fi'il mudhari. Syaratnya idzan harus jatuh di tengah di awal kalam. Kalau kalau di tengah-tengah kalam atau di akhir kalam, maka idzan tidak bisa menasobkan fi'il mudhari. Ingat kan? Nah, itu kuncinya. Dan ini kan proses. Kenapa idzan disebut huruf jawab? Yang kedua, kenapa idzan disebut dengan huruf jaza? Wa jazain, dan diberi nama huruf jaza. Li'anna madmuna ma hiya fihi jazaun limadmuni kalamin akhara. Itu hampir sama sebenarnya. Li'anna madmuna ma, karena sesungguhnya kalam yang ditanggung oleh kalam, hiya yang bermula idzan, fihi itu di dalam ma, jazaun itu menjadi timpalan. Jaza itu sama dengan timpalan, gitu loh. Limadmuni kalamin, terhadap perkara yang ditanggung, yang dirangkum kalam akhara yang lain. Idzan disebut huruf jaza karena idzan merupakan timpalan. Gampangnya jaza itu timpalan. Ngerti timpalan kan? Kalau orang ngomong dibalesin itu kan namanya timpalan. Nah, idzan itu untuk nimpali jumlah kalam sebelumnya. Gampangnya gitu dah. Bisa dipahami? Maka idzan pertama sebagai huruf jaza, jawab, yang kedua disebut dengan huruf jaza. Oke, bisa dipahami kan? Kalau huruf nasab ya karena itu kan gak ditulis nasabnya kan. Nah, karena idzan memang menasabkan fi'il mudhari. Oke ya. Udah, ini tambahan, ini penting. Summama, kemudian bermula keterangan zakaro, yang telah menyebutkan hu pada ma. Ini keren loh ya. Siapa al-musannifu musannif min annal fasla, dari sesungguhnya memisah, bila dengan la an-nafiyati yang menafikan, la yamna'u itu tidak menghalangi apa al-faslu bila an-nafiyah, idzan pada idzan, min amalin nasbi, dari amal nasab, kal fasli sebagaimana memisah, bil kosami dengan kosam. Wa ya ma, awas perhatikan, itu panjang sekali, tolong diperhatikan. Wa itu dhamir fasol kepada summa ma dzakarul musannif. Wa ya ma dzakarul musannif. Hati-hati kalau kalian nggak canggih, keder. Wa ini kemana kan gitu kan? Alladzi itu keterangan, sarraha yang telah menjelaskan bihi dengan alladzi, siapa? Ibnu Hisamin, Imam Ibnu Hisam. Wa in ahmala, dan sekalipun mengabaikan zikroha pada menyebutkan itu ha gitu. Benar, zikroha gitu semuanya. Lu apa beri kitabnya? Ha juga. Zikroha pada menyebutkan idzan yang dipisah dengan la nafi,
siapa kasiruna, ulama-ulama banyak. Jadi maksudnya begini, enggak saya potong di situ dulu. Maksudnya perhatikan, summa ma zakarahul musannifu min annal fasla bila annafiyati la yamna'u idzan min amalin nasbi kal fasli bil qasam waladzi sarraha bi Ibnu Hisam wa in ahmala dzikraha kasiruna. Maksudnya keterangan yang disebutkan oleh musonib bahwasannya memisah dengan la nafi itu tidak menghalangi idzan dari amal nasab, sebagaimana memisah idzan dengan qasam. Itu adalah keterangannya musonib itu loh, maksudnya itu adalah sama dengan alladzi sarraha bi Ibnu Hisam, seperti penjelasan keterangan yang telah dibahas dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisam. Wa in ahmala dzikraha kasiruna, sekalipun kebanyakan ulama itu mengabaikan pembahasan tadi. Nyambung maksudnya? Nah ini kan kudu paham kalian. Hatta annaha fatat atashil ala kasrati jam'ihi. Hatta annaha, sehingga sesungguhnya idzan fatat. Fatat itu apa? Ketinggal itu loh. Kalau bahasa Jawanya kepotan. Apa idzan? Atashila pada meremehkan lah, menggampangkan ala kasroti jam'ihi, atas banyak menggabungkannya, yaitu tadi tashil. Qala berpendapat siapa Al-Faqihiyu, Imam Al-Faqihi. Ini alhamdulillah nih ada yang, cuman saya belum bisa cairkan itu. Ada yang ngirim bintang 10 kan berarti 25.000. Ya, lu bisa nanti sinkronin Facebook, masukin rekening biar kalau ada yang ngirim bintang masuk. Lu belajar ya, tanya Yusuf. Ini Facebook saya kalau disinkronkan itu nanti bisa menghasilkan ngaji tapi ada yang ngirim bintang, itu kan sama dengan transfer 2.500 satu bintang. Nah, kalau 10 kan berarti 2 gigo. Akan bisa bayar SPP lu setengah bulan kong. Nah iya kan? Loh. Oke, qala berpendapat siapa perempuan yang bisa? Lu bisa, Wak? Lu mah gaptek lu, Wak. Ya enggak? Lu belajar kan Facebook sekarang bisa menghasilkan uang kan? Nah, kemarin udah saya ini cuman belum kelar gitu loh. Oke, qala berpendapat siapa Al-Faqihiyu, Imam Al-Faqihi. Siapa Imam Al-Faqihi? Yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janiyah fi Syarhil Qadri, dalam syarah kitab Al-Qadru. Berkatanya begini, wa ghafara, dan memaafkan, mengampuni, memaklumi namanya. Siapa Ibnu Babsal, Imam Ibnu Babsal al-fasla, pada memisah. Maksudnya memisah apa? Idzan dengan fi'il mudhari, gitu loh ya. Kudu paham. Bin nidai dengan munada. Oh, bahkan ingat-ingat itu. Imam Ibnu Babsal memaklumi, membolehkan memisah idzan dengan fi'il mudhari dengan munada. Wabnu Usfurin, dan memaafkan siapa Imam Ibnu Usfur al-fasla, pada memisah idzan dengan fi'il mudhari. Disimak, jangan kelamun. Bidzarfi, dengan dzaraf, wasibihi, dan sibih dzaraf. Sibih dzaraf apa? Jer majrur, jangan bengong, sandi tua doang di al-aziz, paham kagak lu? Wa ila zalika, dan pada itu igtafara
Ibnu Babsat al-fasla bin nida wa Ibnu Usfur al-fasla bi dzarfi wa sibihi. Tulisnya dzalik biar paham. Wa ila dzalika ay wa ila dzalikal mazkur min ightifar Ibni Babsat al-fasla bin nida wa Ibni Usfur al-fasla bi dzarfi wa sibihi asyara memberi isyarah siapa ba'duhum sebagian ulama kai sukola sekiranya berkata siapa ba'duhum wa fihi aidzon zikru surut as-salasah wa fihi dan dalam isyarati ba'dihim aidzon kali juga zakaro menyebutkan siapa kalau enggak wa fihi aidzon zikru suruti gitu aja. Zikru suruti bermula menyebutkan syarat-syarat as-salasat yang 3. Nah ini syair, ini kaidah. A'mil idzan idza atat ka awwala wasaqat fi'lan ba'daha mustaqbala wahdhar idza a'maltaha an tafsila illa bi khalfin au nida'in au bila wafsil bi dzarfin au bi majrurin ala ra'ibni usfurin ra'isin nubala harakatin wa intaji bi harfi atfin awwala fahsin ni asalnya fahsin cuman karena syair ketemu al fahsinil wajhaini alla ta'mala. Oh, amil amalkanlah siapa kamu. Oh ini keren, ini kaidah ini. Idzan pada idzan artinya idzan bisa amal. Idza atat apabila datang apa idzan ka pada kamu awalan dalam permulaan kalam maksudnya kan itu syaratnya gitu kemarin. Ngerti kan? Awalan sama dengan sadrul kalam. Wasakot dan menyandingi apa idzan fi'lan pada fi'il, maksudnya fi'il ya fi'il mudhari. Ba'da setelah idzan mustaqbalan yang menunjukkan mustaqbal. Apabila ada idzan kamu jumpai dalam permulaan kalam dan idzan bersanding dengan fi'il mudhari sesudahnya menunjukkan zaman mustaqbal, maka dia bisa beramal. Maksudnya beramal apa? Menasobkan, nyambung. Itu maksudnya. A'mil idzan idza atatka awwala wasaqat fi'lan ba'daha mustaqbala wahdhar dan takutlah siapa kamu. Tuh, maksudnya takut gak bisa amal. Idza a'malta apabila mengamalkan siapa kamu ha pada idzan antafsala pada bahwa memisah siapa kamu. Maksudnya wahdhar idza a'maltaha antafsila idzan apabila dipisah maka dia tidak bisa amal. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya ihdar illa bi khalfin kecuali dengan nama lain qasam itu khalfun sumpah tulis illa bi khalfin kecuali dengan sumpah boleh dipisah tapi pemisahnya idzan dengan fi'il mudhari adalah qasam yang nama lain qasam adalah khalfun au nidain atau nida apa munada panggilan au bila atau dengan la nafi. Itu kan tadi udah qasam. Nah kalau menurut Babsat Imam Ibnu Babsat kan boleh pakai munada tadi. Oke? Kalau dalam kitab matan kan dipisah hanya dengan qasam dan la nafi. Nyambung nih. Ini awas loh. Kita diputer-puter sama pemahaman. Jangan keder. Nah, menurut Ibnu Usfur wahdhar dan takutlah wafsil dan pisahlah siapa kamu. Boleh kamu pisah antara idzan dan fi'il mudhari. Tapi pemisahnya bidzarfin dengan dzaraf
au bimajrurin atau dengan jarin wa majrurin, itu kan udah istilah. Ala ra'yi Ibni Usfurin, atas pendapatnya Imam Ibnu Usfur. Nah, ini saya udah semboyongan, udah gemeter, mau pingsan. Siapa Imam Ibnu Usfur? Ra'isin nubalai, asalnya begitu. Itu kan nubala, ya kan? Asalnya ada hamzahnya, dibuang karena daruratnya syair. Ala ra'isin nubalai, yaitu pemimpinnya ulama-ulama yang ternama, yang hebat, nabil itu loh. Nabil itu maknanya orang yang cerdas. Wa in taji, dan jika datang apa idzan biharfi atfin dengan huruf ataf awalan dalam permulaannya. Nah, kalau idzan didahului oleh huruf ataf fahsin, maka hitunglah baik siapa kamu al wajhaini, pada dua wajah. Maksudnya dua wajah apa? Boleh amal, boleh ihmal, gitu loh. Boleh dibaca nasab, boleh rofa. Allah tak malah, yaitu bahwa tidak amal apa idzan. Nah, tidak amal pembandingnya berarti amal, nyambung nih. Nah, intaha, telah rampung apa isyaratu ba'dihim. Nah, udah jelas kan ya? Oke. Sekarang lanjut. Lakinil asahu, tetapi bermula pendapat yang paling sahih. Berarti ini pembandingnya sahih. Sahih muqabilnya asah, gitu ya. Bisa juga sahih pembandingnya dhaif. Itu cara rumusannya begitu. Wal asahu, dan bermula lakinil asahu, tetapinya bermula pendapat yang paling sahih itu annahu, sesungguhnya kejadian. Nah, itulah domir sa'un. Oke, kasih titik 3. Annahu itu sedang kejadian. Idza fasola, apabila memisah. Kalau enggak idza fusila, gitu aja deh. Soalnya apa naibul fa'ilnya bi ghairil qasam. Idza fusila, apabila dipisah. Apa bainaha, antara idzan, wa bainal fi'li, dan antara fi'il mudhari, bi ghairil qasami, selain qasam, wala an-nafiyati, dan la nafi, fa innaha, maka sesungguhnya idzan la tansibu, itu tidak menasobkan apa idzan. Kama, sebagaimana keterangan yufidu, yang memberi pemahaman, yang memberi faedah, hu pada ma, apa kalamuhu, kalamnya muso apa fakihi fil fawakihi, dalam kitab al fawakihul janniyah. Lu dulu ikut lu pernah ikut kan? Nah, Kelvin belum, Senok belum, boro-boro riuk. Maksudnya pendapat yang paling sahih, ya gitu ya. Ini kembali kaidahnya ke kitab matan. Idzan bisa amal menasobkan fi'il mudhari apabila pemisahnya pertama qasam, kedua la nafi. Nah, pendapat yang barusan idzan masih bisa amal apabila pemisahnya munada, yang kedua dzaraf, yang ketiga jar majrur. Menurut Imam Ibnu Babsad, bukan bangsat, lu dengerin lu. Babsad, ya, imam siapa? Imam bangsat lagi lu. Iya kan? Nah, pemisahnya apa tadi? Munada. Menurut Imam Ibnu Usfur ditambahin 2 lagi, yaitu dzaraf dan jar majrur. Itu menurut pendapat sahih atau dhaif. Tapi pendapat yang paling asah, yang fi'il mudhari bisa dibaca nasab oleh idzan. Dengerin, malah ngomong mulu Arin. Apabila pemisahnya qasam atau la nafi, nyambung? Lah, sembarangan. Jadi pembahasan daripada idzan itu enggak sesederhana
yang ada dalam juruminya. Wan nawasibu asarotun wahya anlan idzan. Ya Pak? Ya benar idzan, tapi syaratnya idzan bisa menasobkan fi'il mudhari ada 3. Yang pertama apa? Sadrul kalam. Yang kedua menunjukkan fi'il mudhari menunjukkan mustaqbal. Yang ketiga harus bertemu langsung atau boleh dipisah, tapi pemisahnya qasam atau la nafi. Oke, itu kaul yang asoh. Walaupun ada pemisah lain berupa munada menurut Imam Babsat, Ibnu Babsat, atau pemisahnya boleh dzaraf dan jar majrur menurut Imam Ibnu Usfur. Lu matengin begini, pahamin betul. Ajak debat sama Wahaboy. Wahaboy nggak bisa jawab. Lu belajar nahwu aja kagak becus ngajak debat sama gua. Lu belajar dulu baru debat sama gua. Itu jurus namanya. Paham? Gitu, jangan ya doang. Begitu digertak mengkeret. Ngong, dengerin Ngong. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'at itu adalah baru, itu sesat. Dan setiap yang tersesat itu di neraka. Ya enggak? Lah umpamanya sekarang masjid dulu itu kan enggak bangunan seperti ini. Bangunannya pakai pelepah, kurma, kemudian marah-marah. Lalu di debat begitu diem aja. Iya dah, gua ngalah. Lah itu kan berarti debat cemen, debat cengeng. Paham? Lah itu fungsinya belajar nahwu. Jadi kalau nahwu kudu berani juga lah, kan ada kaidahnya. Oke? Ada yang protes gak? Kalau emang ada yang protes, ya protes. Lu protes yuk. Protes, lama amat Pak ngajinya. Ya ngaji ya nahwu ya emang lama. Ya gak? Ngajinya Jagat sama Reza tuh ngajinya bercanda mulu. Itu buku baru, gambar doang isinya. Iya apa enggak? Enggak. Nah, iya kan? Nah, ntar lu kan gak ikut ngaji. Enggak, habis ini kita ngaji nih. Berangkat, karena mulainya agak cepet ya sholat dulu lah. Saya mungkin, karena ini perut saya nggak beres ini, karena lambungan saya. Anak-anak kecil tetap persuasif. Iqra, pokok kudu cepet Quran. Nanti baca Quran nggak laki nggak perempuan akan saya simak satu-satu, dan kalau saya nyimak pakai beginian. Bukan main-main. Lu bikin bercanda. Nggak bisa, mulutnya kayak dipancing. Dapat ikan gitu ya. Iyalah. Nah, kudu semangat. Ngerti, Pin? Erwin, paham? Besok ngaduk lagi. Kelvin diacak aja lah udah. Ya Reza kalau emang kuat ikut saja. Ntar lu mandi adukan lagi ya. Kalau enggong jangan. Wah bisa langsung kecor dalam tiang, tara kacau lagi ya. Boko apalagi lu kok. Lu tadi nggak beli es? Beli nggak? Beli. Ntar gua gandol pakai ini beneran nggak boleh. Lu badannya cemen, cengeng, suka mewek, ya nggak boleh, oke ya? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.